detik tank-tank Israel memasuki wilayah Suriah. Tampak tank-tank ini melintasi pagar perbatasan Suriah di dataran tinggi Golan pada Minggu 8 Desember 2024 malam, usai tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Menurut catatan, tank Israel terakhir masuk ke zona itu pada tahun 1974. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengatakan, kini pasukan Israel berada di garis depan karena adanya operasi baru di perbatasan Suriah dan dataran tinggi Golan. Pernyataan itu dikatakan Halevi setelah Israel mengerahkan tentara ke zona penyangga di dataran tinggi Golan usai rezim Bashar al-Assad digulingkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel telah merebut zona penyangga di dataran tinggi Golan untuk melindungi warga Israel setelah pasukan Suriah meninggalkan posisinya. Selain itu, militer Israel juga telah memperingatkan para kelompok yang berada di Suriah Selatan untuk tetap berada di rumah demi keselamatan mereka. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita dihebohkan dengan runtuhnya rezim Assad ya di Suriah. Dan rezim ini adalah rezim yang didukung penuh oleh Iran. Tapi akibat serangan Israel kepada Iran dan juga serangan Israel kepada fraksi-fraksi Iran seperti Hamas, Hizbullah ya, itu akhirnya membuat Suriah itu bergejolak ya, karena Iran sudah kehilangan fokus ya. Iran rupa-rupanya sudah tidak berdaya untuk melindungi Suriah karena selama ini yang menopang ya negara itu, sehingga masih dikuasai oleh rezim Assad ini kawan-kawan, karena ada Iran di sana. Tapi setelah serangan Israel kepada Iran itu membuat rezim Assad ini bergejolak ya, dan akhirnya resmi ya rezim Assad sudah roboh dan saat ini Suriah dikuasai oleh militan. Sebenarnya ini perang antara Syiah dan Sunni ya kawan-kawan ya, dan saat ini yang menguasai daerah Suriah adalah orang-orang Sunni ya, dan orang-orang Syiah dan itu sudah dikalahkan oleh orang-orang Sunni kawan-kawan ya. Dan sejalan dengan itu kawan-kawan, Israel akhirnya terus ya makin memperkuat Suriah ya dengan masuk ke wilayah Suriah, terlebih khusus menguasai sepenuhnya dataran tinggi Golan. Dan tentu Israel melakukan itu bukan tanpa sebuah alasan ya. Israel punya alasan yang jelas kenapa Israel melakukan ini, karena selama ini dataran tinggi Golan itu sering ada pertempuran di sana, di mana pasukan-pasukan Suriah yang didalangi oleh Iran itu sering melakukan serangan kepada Israel ya. Dan dengan robohnya pasukan atau rezim Assad Suriah ini kawan-kawan, Israel semakin memperkuat pengaruhnya di sana, karena akhirnya Iran juga sudah angkat kaki dari Suriah ya, sehingga saat ini yang menjadi penopang bukan lagi Iran, tapi yang menjadi penopang bagi Suriah saat ini adalah Israel. Nah ini kawan-kawan informasinya yang sudah kita saksikan, bagaimana tank-tank Israel itu memasuki ya Suriah, dan bahkan sudah masuk sejauh 14 km. Wah, itu sangat cukup jauh kawan-kawan, masuk ke wilayah Suriah untuk membuat zona penyangga. Tujuannya apa? Untuk melindungi Israel, supaya daerah-daerah itu tidak dikuasai lagi oleh para militan atau para teroris-teroris yang selama ini tidak suka dengan Israel ya. Tapi daerah itu dikuasai sepenuhnya oleh Israel, sehingga untuk mengamankan posisi Israel atau wilayah Israel tidak lagi diserang oleh para teroris, oleh musuh-musuh Israel ini kawan-kawan ya. Dan kita akan melihat lebih jelas lagi kenapa Israel itu melakukan serangan ke Suriah.
Langsung saja kita akan saksikan informasi lengkapnya. Tapi sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa untuk like dulu video ini, komen dan bantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel. Ya puji Tuhan, ya berkat dukungan kalian semua. Hari ini ya, pengerjaan rumah ibadah kita sudah terus dikerjakan dan sedang dalam tahap finishing. Dan ini informasi update-nya bagi kita semua. Oke, sore ini saya ke lokasi, sudah hampir rampung ya. Tehel di bagian bawah sudah hampir rampung di bagian bawah. Setelah itu bagian atas nanti ya. Inilah ya alasan Iran menyerang Suriah. Alasan Israel menyerang Suriah usai rezim Assad ini tumbang ya. Ini Jakarta CNN Indonesia. Setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah, Israel telah melanggar batas wilayah tetangganya dan melakukan sejumlah penyerangan. Sejak kaburnya Assad ke Rusia pada Minggu, Israel telah menyerang Suriah lebih dari 400 kali meskipun ada protes dari PBB. Pasukan Zionis ini juga melancarkan serangan militer ke zona penyangga yang telah memisahkan kedua negara sejak 1974. Agresi ini telah terjadi ya ketika negara mencoba untuk beralih dari 53 tahun pemerintahan keluarga dinasti Assad. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menyerang tetangganya Lebanon dan terus melakukan perang genosida terhadap penduduk Gaza. Tapi mengapa Israel sekarang menyerang Suriah? Berikut fakta-faktanya seperti dilansir Al Jazeera pada hari Kamis. Alasan Israel menyerang Suriah, Israel telah membenarkan serangannya terhadap Suriah selama bertahun-tahun dengan mengklaim bahwa mereka menghilangkan target militer Iran. Namun Iran mengatakan tidak ada pasukannya yang saat ini berada di Suriah. Ya kawan-kawannya, padahal sebenarnya ya memang saat ini pasukan Iran sudah pada kabur ya kawan-kawannya. Tetapi kan Israel harus memastikan untuk membuat itu benar-benar bersih ya dari Iran. Ya makanya Israel terus melakukan serangan ke sana supaya daerah itu benar-benar bersih dan Iran benar-benar angkat kaki dari Suriah kawan-kawannya. Sekarang Israel mengatakan pihaknya fokus pada menghancurkan infrastruktur militer Suriah. Israel mengklaim bahwa mereka berusaha menghentikan senjata agar tidak mendarat di tangan ekstremis. Sebuah definisi yang diterapkan pada daftar aktor yang terlibat. Yang paling baru, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok oposisi utama Suriah yang memimpin operasi untuk menggulingkan Assad. Ya, target serangan Israel mengatakan telah menargetkan fasilitas militer termasuk gedung gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut dan pusat penelitian. Israel juga telah mengarahkan unit militer ke zona penyangga di sepanjang dataran tinggi Golan yang memisahkan Suriah dan Israel. Medan tersebut telah menjadi zona demilitarisasi yang ditunjuk secara resmi sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata di tengah PBB pada 1974. Israel menempati sekitar 2/3 dari dataran tinggi Golan. Dengan zona penyangga yang dikelola PBB mencakup area sempit 400 km persegi, 194 mil persegi, sisanya telah dikendalikan oleh Suriah. Pasukan keamanan Suriah juga melaporkan tank Israel maju dari dataran tinggi Golan ke Katana, 10 km ke wilayah Suriah dan dekat dengan ibu kota. Namun sumber militer Israel telah membantah serangan semacam itu. Selain lebih dari 100 serangan di ibu kota, Israel melakukan serangan di Al-Mayadin di timur, Tortos dan Masyaf ya di barat laut, di persimpangan Qusair ya dengan Lebanon dan bandara militer Kalkalah di selatan. Lalu pembenaran Israel atas serangan terbaru. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa bekas wilayah Suriah di sepanjang daratan tinggi Golan yang telah digolongkan sebagai zona demilitarisasi sejak 1974 akan tetap menjadi bagian dari Israel untuk selamanya.
Lalu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar membela serangan Israel sejak hari Minggu. Ia mengatakan niat Israel semata-mata untuk menargetkan situs senjata kimia yang dicurigai dan situs roket jarak jauh untuk mencegah penyitaan mereka oleh kelompok bersenjata yang menentang serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap tetangganya. Pada sebuah pengarahan untuk media asing, Sa'ar mengatakan Israel bertindak dengan cara yang hati-hati. Itulah sebabnya kami menyerang sistem senjata strategis seperti misalnya senjata kimia yang tersisa atau rudal dan roket jarak jauh agar tidak jatuh ke tangan ekstremis, katanya. Lalu apa yang dilakukan Israel dari Suriah? Ya, apa yang diinginkan oleh Israel? Sayangnya belum jelas apa yang Israel inginkan dari kehancuran Suriah. Pemerintah belum membuat pernyataan apapun di luar bertindak demi kepentingan pertahanan Israel yang dapat menunjukkan niatnya. Namun beberapa tokoh Israel terkemuka telah berbicara tentang pandangan mereka tentang apa yang harus terjadi selanjutnya. Benny Gantz, pemimpin Partai Persatuan Nasional dan lawan Netanyahu, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa ini adalah kesempatan proporsi bersejarah bagi Israel. Ia meminta para pembuat kebijakan untuk membangun hubungan kita dengan Druze, Kurdi dan kelompok-kelompok lain di Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa Israel mungkin dapat mengembangkan hubungan dengan kelompok yang secara tradisional menentang koalisi oposisi bersenjata yang menggulingkan Assad. Ya, itu kawan-kawan. Ya, beberapa alasan kenapa Israel melakukan penyerangan ya di Suriah usai rezim Assad tumbang ini. Ya, tujuan Israel adalah ingin mengamankan perbatasan ya, dan mengamankan gudang-gudang senjata, bahkan ada senjata kimia, karena kalau senjata itu jatuh ke tangan orang yang salah ya, maka itu akan berbahaya bagi Israel ya. Dan oleh karena itulah Israel harus segera mengamankan daerah-daerah tersebut supaya ya persenjataan ya yang bisa membahayakan Israel itu dapat dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Ya, jadi sebenarnya niat Israel adalah tujuannya satu, untuk memberikan keamanan bagi warga negaranya. Dan menurut saya ini alasan yang tepat, karena kita tahu bahwa Suriah ini sudah kehilangan ya sosok dari kepemimpinan mereka, sehingga saat ini jelas akan banyak kepentingan antara kelompok-kelompok yang menyerang. Karena ternyata di sana ada juga ISIS ya, yang juga ikut ya dalam menjatuhkan rezim Assad ini, sehingga kalau persenjataan itu jatuh misalnya ke tangan ISIS, jatuh ke tangan-tangan ekstremis, ya ini akan berbahaya ya bagi Israel dan juga akan berbahaya bagi oposisi Suriah yang saat ini menggulingkan ya pemerintah Assad ya. Jadi itu kawan-kawan informasinya yang dapat saya kabarkan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan bantu share video ini. Salam waras dan bye-bye. Oke, sore ini saya ke lokasi sudah hampir rampung ya. Tehel di bagian bawah. Sudah hampir rampung. Di bagian bawah. Setelah itu bagian atas. Nanti ya.